Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Tata Nurhaliza, NPM 21130530008 dari Program Studi PGSD Angkatan 2021 Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi Pramuka Siaga, meliputi pengertian, tingkatan, kegiatan, dan upacara dalam Pramuka Siaga. Simak penjelasannya. Apa itu siaga? Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7-10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut barung, dan satuan-satuan dari beberapa barung disebut perindukan. Setiap barung beranggotakan 5-10 orang anggota pramuka siaga dan dipimpin oleh seorang pemimpin barung yang dipilih oleh anggota barung itu sendiri. Masing-masing pemimpin barung ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin barung utama yang disebut dengan sulung. Sebuah perindukan terdiri dari beberapa barung yang akan dipimpin oleh sulung atau kuarnas. Tingkatan pramuka siaga. Dalam pramuka siaga ada 3 tingkatan. Yang pertama, siaga mula. Siaga mula adalah tingkatan pertama syarat-syarat kecakapan umum dalam satuan pramuka siaga. Hal ini mengandung filosofi bahwa saat pramuka siaga sebagai golongan pramuka yang paling kecil mencoba menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum pramuka siaga mula, diibaratkan sebagai awalan atau pangkal dari proses pendidikan kepramukaan yang diharapkan menjadi dasar yang kuat bagi kehidupan peserta didik di kemudian hari. Untuk mencapai tingkat siaga mula, calon siaga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, rajin dan giat mengikuti latihan perindukan siaga sekurang-kurangnya 6 kali latihan berturut-turut. Yang kedua, hafal dan mengerti isi Dwi Dharma dan Dwi Satya. Yang ketiga, dapat memberi salam pramuka. Yang keempat, tahu arti kiasan warna-warna bendera kebangsaan Indonesia dan tahu sikap yang harus dilakukan pada waktu bendera kebangsaan dikibarkan atau diturunkan. Yang kelima, biasa berbahasa Indonesia di waktu mengikuti pertemuan-pertemuan siaga. Yang keenam, dapat dengan hafal menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, bait pertama di muka perindukan siaga atau di muka pendengar-pendengar lain, dan tahu sikap yang harus dilakukan jika lagu kebangsaan diperdengarkan atau dinyanyikan pada waktu upacara. Yang ketujuh, memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka atau buku tabungan pelajar. Yang kedelapan, setia membayar uang iuran kepada gugus depannya. Yang kesembilan, selalu berpakaian rapi dan menjaga kebersihan badan. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, keagamaan sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua yaitu siaga bantu. Siaga bantu adalah tingkatan kedua syarat-syarat kecakapan umum dalam satuan pramuka siaga. Siaga bantu mengkiaskan tingkat mencari siaga yang dapat membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Untuk mencapai tingkat siaga bantu, seorang pramuka siaga mula harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, rajin dan giat mengikuti latihan perindukan sebagai siaga mula, minimal sekurang-kurangnya 10 kali latihan. Yang kedua, bersungguh-sungguh mengamalkan Dwi Dharma dan Dwi Satya. Yang ketiga, tahu arti lambang gerakan pramuka. Yang keempat, dapat memelihara bendera kebangsaan Indonesia. Yang kelima, tahu nama negara, ibu kota negara, kepala negara Republik Indonesia. Yang keenam, hafal Pancasila. Yang ketujuh, tahu nama dan alamat kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat lain di sekitar tempat tinggalnya. Yang kedelapan, dapat membaca jam.
Yang ke-9 dapat menunjuk sedikitnya 4 mata angin. Yang ke-10 dapat menjalankan latihan-latihan keseimbangan. Yang ke-11 dapat melempar dan menerima lemparan bola dengan tangan kanan dan kiri. Yang ke-12 dapat membuat dan menggunakan simpul mati, simpul anyam, dan simpul pangkal. Yang ke-13 memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka atau buku tabungan pelajar, dan sudah menabung uang secara teratur dalam buku tabungan itu selama sekurang-kurangnya 8 minggu sejak siaga mula. Yang ke-14 setia membayar uang iuran kepada gugus depannya. Yang ke-15 memelihara sedikitnya 1 macam tanaman berguna atau sedikitnya 1 jenis binatang ternak selama kira-kira 2 bulan. Yang ke-16 memelihara kebersihan. Yang ke-17 dapat mencuci dan melipat pakaian sendiri. Yang ke-18 atau yang terakhir yaitu keagamaan sesuai dengan agama masing-masing. Yang ketiga yaitu siaga tata. Siaga tata adalah tingkatan ketiga atau terakhir dalam syarat-syarat kecakapan umum Satuan Pramuka Siaga. Siaga tata mengkiaskan tingkat menyiapkan siaga sudah diikutsertakan untuk menata karya kesiagaan. Kegiatan Pramuka Siaga. Kegiatan atau pertemuan yang dikhususkan bagi anggota Pramuka Siaga adalah Pesta Siaga. Pesta Siaga merupakan pertemuan Pramuka Siaga dalam bentuk perkemahan besar selama 1 hari tanpa menginap dengan berbagai kegiatan seperti permainan bersama, pameran siaga, pasar siaga, dharma wisata, pentas seni budaya, karnaval, dan lain sebagainya. Pentas siaga dapat dilaksanakan di tingkat koordinator desa, kuartir ranting, kuartir cabang, korwil, dan kuartil daerah. Upacara pembukaan latihan perindukan siaga. Yang pertama, pemeriksaan kebersihan dan kerapihan anggota. Yang kedua, memilih barung terbaik untuk memimpin upacara. Yang ketiga, barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Yang keempat, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Yang kelima yaitu pembina upacara atau pembina siaga dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap standar bendera dan pintu upacara. Yang keenam, para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara. Yang ketujuh, pemimpin upacara mengambil bendera untuk dikibarkan. Yang kedelapan, pada waktu bendera sampai di pintu upacara, semua anggota perindukan memberi hormat hingga selesai. Yang kesembilan, pembina upacara atau pembina siaga membaca Pancasila ditirukan oleh semua anggota. Yang ke-10 yaitu pemimpin upacara membaca Dwi Dharma diikuti oleh semua anggota perindukan. Yang ke-11, pemimpin upacara kembali ke barungnya. Yang ke-12, pembina upacara atau pembina siaga mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota perindukan. Dan yang terakhir yaitu pembina upacara atau pembina siaga mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan. Upacara penutupan latihan perindukan siaga. Yang pertama, barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Yang kedua, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Yang ketiga, pembina upacara atau pembina siaga dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara. Yang keempat, para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara. Yang kelima yaitu pemimpin upacara mengambil tempat di dekat bendera berhadapan dengan pembina siaga. Pembina upacara memberi hormat kepada sang merah putih, kemudian membawanya keluar tempat upacara. Pada waktu sang merah putih dibawa keluar, semua anggota perindukan memberi hormat sampai di pintu upacara. Pemimpin upacara menggulung dan meletakkan bendera di tempat yang ditentukan, kemudian kembali ke barungnya. Yang keenam, pengumuman dan pesan pembina siaga. Yang ketujuh, pembina upacara atau pembina siaga mengucapkan doa diikuti oleh anggota perindukan barisan dibubarkan, kemudian bersalaman. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.